Kurang ya mas? Nah, kalau crossbur itu silangan pejantannya yang murni dengan kambing-kambing Jawa Randu gitu. Mau kali Jawa Randu mau nopo kali? Beda-beda mas, ada yang sama Sapera, PE, terus kacang pun ada mas. Yang sama Sapera putih mas? Yang sama Sapera udah laku, udah mas. laku. Oh, udah laku mas. Yang sama Sapera udah laku. Yang sama PE? Yang sama PE juga udah laku. Udah laku. Berarti hampir mas putranya kayaknya. Alhamdulillah mas. Berarti bisa dibilang prospek mas? Insya Allah untuk kambing bur dan crossbur itu insya Allah prospek mas, untuk kedepannya insya Allah prospek. Nah ini katanya kalau di Wonosobo cuma masnya Wawan yang ternak bur ini. Alhamdulillah mas, untuk daerah Wonosobo kan biasanya identik sama domba ya mas. Domba, ya. Domba sama PE itu biasanya. Nah ini saya apa ya namanya mencari jenis baru lah ibaratnya. Ini kan bur kan termasuk jenis baru mas. Saya nyoba untuk dikembangkan di sini lah intinya kayak gitu mas. Awal ini apa namanya terjun di peternakan langsung ke kambing bur nopo? Kalau saya awalnya domba dulu mas. Oh domba dulu. Awalnya itu domba. Itu tahun berapa mas? 2018 saya domba mas. Cuma sebentar mas, domba nggak nyampe setengah tahun, nggak nyampe. Oh nggak nyampe. Nggak nyampe. Bosan apa berikutnya? Kalau domba makannya rakus mas. Oh gitu. Terus nganu apa ya? Makannya banyak, rakus. Terus bunyi terus mas. Berisik lah itu ibaratnya berisik. Gitu. Terus saya awal 2018 alih ke sini, ke kambing bur. Kambing bur. Awalnya ke kambing bur di sini mas. Modal awalnya pinter mas nih mas? Wah kalau modal awal keseluruhan mas ya. Keseluruhan ya. Kalau dulu saya modal awal kayaknya Pajero 1 mas. Pajero 1. Ini kandang sak kambingnya? Sak kandangnya mas. Wah super. Pajero 1 lah baru. Ya tapi kembalinya enggak ngapusi mas, maksudnya ya balik dari kambing juga seimbang atau sih? Ya alhamdulillah mas, yang penting kalau jadi peternak itu ya telaten mas. Telaten, intinya telaten, sabar mas. Insya Allah kalau udah ada usaha kan hasilnya mengikuti kan kayak gitu mas. Kalau saya biasanya seperti itu. Pernah nonton nganu mas? Kendala sih? Wah kalau kendala banyak mas. Nanti kalau kendala itu setiap peternak itu pasti bakal mengalami mas, itu yang namanya kambing sakit, kambing kembung, kambing gudikan. Itu semua namanya peternak itu pasti mas bakal mengalami hal-hal seperti itulah, intinya kayak gitu. Jadi tinggal kitanya aja gimana menyikapinya gitu kan. Betul. Untuk obat-obatan apa kan harus standby dulu mas, intinya kayak gitu, harus siap dulu. Karena namanya pelihara makhluk hidup mas ya. Namanya sakit itu ya kayak kita sendiri aja mas, kadang pilek, masuk angin gitu. Kalau resiko kematian? Kalau awal-awal mas, resiko kematian itu apa ya, banyak mas. Banyaknya di cempenya mas. Cempenya, karena dulu mayoritas kambing-kambing bur itu kan dari daerah panas Jawa Timur, yang saya sering ambil itu kan dulu di Jawa Timur mas. Nah ketika masuk Wonosobo dingin mungkin ya, adaptasi cuaca, adaptasi pakan, itu kebanyakan dulu yang mati banyaknya cempe mas. Cempe. Tapi nanti dewasa? Kalau dewasa alhamdulillah mas. Ya intinya gini mas, ketika ada yang mati, ada yang sakit, itu buat pembelajaran kita mas. Gimana caranya biar kambing tetap sehat, kan harus dikasih vitamin gitu kan. Terus kenapa kok bisa mati, kan itu emang harus dari peternak sendiri mas. Untuk menyikapinya itu dari peternak sendiri. Harus belajar dari kegagalan kan, yang intinya seperti itu mas. Nonton kendala malah justru dapat pembelajaran. Nah intinya harus gitu mas. Jangan ketika kambing sakit, kambing ini ternyata ternak itu susah. Nah emang ternak itu susah mas. Nggak ada yang nggak ada yang bilang ternak itu gampang, itu nggak ada mas. Jatuh bangun itu pasti mas. Pesan saya gini mas, ketika mau beternak itu hal-hal apa saja yang harus disiapkan itu emang perlu mas. Kayak lahan pakan itu pasti mas, lahan pakan itu utama itu lahan pakan. Terus ilmu itu ya dari mana aja mas. Ya kan nggak cuma harus dari sini, dari peternak-peternak yang lain kan juga bisa. Karena menurut saya gini mas, ketika kita mau terjun ke dunia ternak, kita nggak ada ilmu, nggak ada basic ilmu, terus kita nggak nyiapin lahan pakan, nonsen kalau untuk berhasil mas. Bener mas, itu mas. Itu saya juga udah ngalamin sendiri mas, Tapi kalau kita udah minimal udah ada ilmunya, oh cara ngatasin kambing sakit itu gimana, terus perawatan yang baik gimana, itu kan sama aja kita ambil ilmu itu kan nggak cukup dari 1-2 orang mas, kan kayak gitu. Jadi tergantung kita. Kembali ke kita. Masalah kegagalan, sukses itu kan relatif mas ya. Betul. Nah kayak gitu. Sekarang bisa dikatakan sukses itu, orang mau dikatakan sukses di dunia peternakan itu sangat gampang mas. Dalam artian gini mas. Misalkan si bos A punya uang banyak, bikin kandang gede, beli kambing domba banyak,
ketika ada temannya yang datang ke sini, wah sekarang kamu sudah sukses. Tapi kan mereka yang ngomong sukses itu nggak tahu. Nah, untuk perjalanan untuk mencapai hal seperti itu kan kita nggak tahu mereka, Mas. Nah, karena dia mengambil dari segi ketika kita udah jalan gitu. Tapi prosesnya itu kan yang susah proses, Mas. Betul. Nah, prosesnya di balik itu layar gitu. Nah, di balik layar itu yang namanya kayak saya kan masih mengandalkan hijauan, Mas ya. Wah, ngarit, panas-panasan, hujan-hujanan ya. Kita namanya memenjarakan kambing, mau nggak mau harus kita ngasih makan, intinya seperti itu. Betul. Ini luas kandangnya pinten, Mas? Ini luas kandang yang udah jadi yang sebelah sini ini 6 kali 16 meter. 6 kali 16. 6. Itu sama-sama. Oh, bukan, yang bukan. Itu baru itu. Oh, baru. Oh, itu yang petak sini doang. Yang petak ini, dua petak ini 16 kali 6. 16 kali 6. Panjang 16, lebarnya 6 meter. Dan ada pelebaran juga nih, Mas. Nah, insya Allah, Mas. Itu. Nunggu ada donatur, Mas. Nunggu ada. Dan ini donatur ya, Mas. Ini karena donatur. Jangan. Dan sing disate pun di mawon, Mas. Kalau saya kan basicnya breeding, Mas. Oh, nggih. Breeding. Jadi saya untuk yang dijual anakan, Mas, biasanya. Cempe-cempe. Untuk dijual lepas sapi sampai umur 7-8 bulan. Dan itu pintenan, Mas, ini, Mas? Untuk harga variasi, Mas. Untuk yang paling mulai itu di kisaran harga 2,5-3 juta. 2,5 sampai 3 jutaan. Sampai yang paling mahal sekarang ya, untuk sekarang 25 sampai 30 juta. 25 sampai 30 juta. Tuhan. Ada contohnya apa enggak, Mas? Kalau yang FB sekarang belum ada, Mas. Cuma ini lagi hamil ini, Mas. Ini lagi hamil. Nah, kalau dibanderol ini, Mas, pinten, Mas? Kalau betinanya nggak dibanderol kalau yang ini, Mas. Kalau betinanya nggak dibanderol yang ini. Paling anakannya. Anakannya ini nanti ya kisaran segitu, Mas. 25 sampai 30 juta anakannya ini. Nah, contoh anakan sing siap dijual wonten mboten? Yang ada di luar itu, Mas. Nah, ini 3 bulan 10 hari lah ini. 3 bulan 10 hari. Ini udah laku ini, Mas. Udah laku. Tinggal kirim. Nah, ini anakan-anakan yang jantan yang ini jantan. Yang dijual jantannya doang. Jantan, Mas. Ya, kalau saya rata-rata jantan, Mas, yang dijual. Untuk betina betinanya belum, Pak. Buat indukan dulu, Mas. Buat indukan mesti dulu. Cetak. Mesti cetak dulu untuk indukan. Nah, ini yang siap diantar ke yang baru, pemilik baru ini. Pemilik baru. Nah, berarti pun ini udah laku. Bayar berarti. Ini udah laku. Dua itu. Ini, Mas, nih, Mas. Ini 4 juta, Mas. 4 juta. Ini F2. Wah, marum. 4 juta. Ini F2 gitu. Sekarang umurnya 3 bulan 10 hari kalau nggak salah nih. 3 bulan 10 hari. Melenis, Mas. Wah, super ini. Terus mana lagi, Mas? Kalau yang sudah laku ini. Ini ada satu udah laku. Nah, ini udah laku nih, Mas. Ayo, Son. Ini namanya Tison. Oh, ada namanya. Ini Tison ini. Yang paling unik ini, Mas. Ini yang suka dari pembelinya suruh ngasih nama Tison karena lehernya lebar, Mas, ini, Mas. Mike Tison. Namanya Tison ini. Ini F4, Mas. F4. Agak kelihatan beda dari yang genetiknya udah mendekati aslinya. Itu baru. Laku pinten, Mas, Mas? Itu 7 juta, Mas. 7 juta. Nah, ini 7 juta. Rego enggak rupa tenan asli. 7 juta, Mas, itu, Mas. Mendekati asli. Asli. Cuma masih F4, Mas. Masih F4. Kecil, Mas, ini laktasi 2 kali, Mas. Ini laktasi 2 kali. Laktasi 2 kali. Anakan pertama laku ke Purworejo sama 7 juta. Anakan pertama laku ke Purworejo 7 juta. Nah, ini diambil tetangga kota Banjarnegara. Banjarnegara ini pundi, Mas? Wah, kurang paham. Paham. Pun main nganu apa ajeng mulai nih? Baru mulai, Pak. Baru mulai. Kayaknya dia pensiunan. Waktu kesini itu sama istrinya. Nah, sama istrinya terus ngambil 4 ekor, 1, 2, yang di luar 1, 4 ekor. Jantan semua tapi. Jantan semua. Ini ada jasa ngawin apa mboten, Mas, teng mriki, Mas? Kalau jasa ngawin disebut jasa ngawin itu gimana, Mas? Ya bingung saya, Mas. Nah, itu banyak yang kesini tanya kan. Misal ngawinin di sini bayar berapa? Untuk saya pribadi saya nggak mau pasang tarif, Mas. Oh, nggih. Monggo mau ngasih saya terima, enggak juga enggak apa-apa, Mas. Kayak gitu. Soalnya kalau dibilang jasa ngawin kan pasti ada tarif, Mas. Nah, kalau saya enggak, Mas. Silakan selama pejantan-pejantan saya lagi on, nggak ada yang dipakai, silahkan. Bahkan kadang saya sampai nawarin, Mas. Siapa yang mau ngawinin? Kalau misalkan pejantan 5 saya lagi kosong semua, nggak ada yang dikawinin, teman-teman itu tak WA-in. Ada betina birahi nggak? Ada betina birahi nggak? Karena apa, Mas? Tak tawarin. Karena apa? Kalau ketika dia pada libur sampai 1 bulan nggak ada dikawinin, ini, Mas, apa? Berisik. Kasih tetangga berisik. Tapi alhamdulillah kalau sampai saat ini saya nggak pernah pasang tarif untuk ngawinin itu, nggak pernah, Mas. Pasang tarif nggak pernah. Saya, Mas, super, Mas.
silahkan. Insya Allah mas. Insya Allah. Yang penting sama-sama jalan mas. Nah, gitu. Wah, mantep ini. Monggo yang mau. Monggo bawa ke sini mas. Bawa ke sini. Bawa ke sini. Pejantan milih. Milih sendiri. Ada mana aja mas? Ini ya mas. Ini satu, inilah kita koloni. Satu ini. Nah, ini paket, nanti paket kawin Jawa Randu sama FB. Nah, ini sebagian sudah pesanan. Sudah pesanan. Ini satu. Ini satu. Dua. Sama ini satu. Tiga. Nah, sama ini satu. 4. Nah, yang satu ini tidur. Ini nah, ini bubuk. Monggo tinggal milih. Nggak ditarif loh ini. Bebas mas, silahkan. Yang penting pejantan kan masih banyak karena saya kan sistemnya ganti-ganti mas. Kalau sistem Jawa Randu paket sudah kawin kan pejantan biasanya dari konsumen sendiri tak suruh milih. Ini ada pejantan 5, tak kirimin gambar mau milih yang mana gitu. Nggak mesti sama yang ini terus, enggak. Kadang ada yang merah, ada yang kepala merah, tergantung keinginan masing-masing mas. Karena juga kawin sama ini juga belum tentu keluarnya kepala merah karena induknya merah, kadang keluar merah kayak gitu. Tergantung selera. Tapi kalau untuk masyarakat daerah sini biasanya rata-rata mintanya kawinnya sama merah mas. Pejantannya itu biasanya merah yang 2 itu. Karena katanya kalau merah itu di pasaran lebih laku katanya. Udah seneng abangan. Gitu katanya kayak gitu mas. Kalau saya sih ngikutin aja mas. Nah nek pasarannya pun mas, maksudnya sami kali kambing-kambing sing umum. Nah untuk marketing gini mas, kalau sistem saya ya dari dulu mas ya. Ini saya cuma ya buka maksudnya yang pernah saya alami ya mas. Kalau mau ternak apapun, kambing, domba, sapi apa, yang penting itu barangnya ada dulu mas. Nah ketika barang udah ada, itu market bakal jalan sendiri mas. Kita bakal mikirin market, oh ini mau jualnya gimana. Tapi kadang ada orang ya, salah satu orang bilang, wah kambing bur susah untuk penjualannya. Sedangkan yang ngomong kambing bur susah penjualannya dia belum punya mas. Nah kayak gitu. Semacam contoh gini mas, waktu awal-awal dulu saya ternak, itu saya punya cempe itu kisaran 70 ekor mas. Itu saya juga bingung mas, jualnya mau kemana, kambing mahal kayak gini kan, ibaratnya di atas harga pasaran kan mas. Tapi ketika kayak gitu saya juga berpikir, oh saya dulu beli online, kenapa nggak saya coba kan kayak gitu. Alhamdulillah itu dari 70 ekor kurang waktu 20 hari habis mas. Alhamdulillah. Bahkan sekarang ini saya ngalamin sendiri mas, sampai permintaan sampai saya tolak-tolak mas, karena nggak ada barang mas. Nah itu jadi untuk yang mau mulai saran saya gini mas, jangan mikir marketnya dulu. Bener, market itu penting mas, bener. Tapi market itu penting ketika kita udah punya apa yang mau kita jual. Jangan mikir kita belum punya jualnya gimana. Nah itu yang nah itu intinya di situ mas. Kalau saya yang penting ada barang dulu, insya Allah itu market mengikuti mas nanti. Beda dengan mohon maaf ya, kayak telur, ayam petelur, kayak bebek, itu kan setiap hari berproduksi mas, ya kan, setiap hari berproduksi. Ketika kita tidak bisa menjual hasil telurnya itu, kita emang pusing mas. Gulung tikarnya untuk menurut saya ya, peternak bebek atau ayam petelur itu biasanya kayak gitu, karena bingung menjual hasilnya. Karena setiap hari produksi, misalkan setiap hari keluar 100 telur gitu. Itu setiap hari loh mas kayak gitu. Ketika cuma jualnya cuma 30 kan masih ada 70 kali berapa hari. Nah, untuk kos pakan dan lain-lain itu biasanya di situ mas. Jadi kalau untuk kayak kambing, domba itu kalau menurut saya yang penting barangnya itu ada dulu. Nah itu biasanya sekarang kan mau jual apa aja lewat media sosial itu banyak mas. Nah terus biasanya itu ya intinya dari kita sendiri itu harus ngasih kepercayaan kepada pembeli. Intinya di situ mas, karena kita jual tidak pernah lihat orangnya kan kayak gitu. Semisal cuma lewat media sosial, cuma lewat telepon WA gitu kan. Ya intinya ketika kita jual di media sosial itu ya kita jual apa adanya mas. Betul. Nah intinya kayak gitu, jangan dibagus